Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Sudah tidak dipungkiri lagi jika sosok Abu Nawas dikenal sebagai seorang yang cerdik. Saking cerdiknya sang wali sufi Abu Nawas ini, telah berhasil mengelak dari berbagai jebakan dan hukuman, serta yang paling penting menghibur Baginda Raja Harun al-Rasyid. Berikut ini adalah salah satu kisah seorang Abu Nawas yang sampai mengeluarkan ilmu rahasianya dalam mengecoh Baginda Raja. Dan ini adalah terungkapnya ilmu rahasia yang telah lama disimpan oleh Abu Nawas. Sosok wali sufi Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang cerdik dan pintar. Kecerdikan wali sufi Abu Nawas kerap kali mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan bahwa Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap wali sufi Abu Nawas. Akan tetapi wali sufi Abu Nawas telah menghilang entah kemana, karena ia tahu ia sedang diburu para prajurit kerajaan. Setelah wali sufi Abu Nawas tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," lapor sang istri. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban dari wali sufi Abu Nawas itu, sang istri pun langsung terkejut. "Raja kujadikan budak," kata Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" tanya sang istri. "Supaya dia tahu di negerinya ada praktik jual beli budak dan jadi budak itu sengsara," ucap wali sufi Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda Raja pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," ucap sang istri. "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku?" tanya wali sufi Abu Nawas dengan wajah cemas. "Pasti kau akan dihukum berat," ujar sang istri. "Gawat, aku harus mengerahkan ilmu yang kusimpan," tutur wali sufi Abu Nawas. Abu Nawas lantas segera masuk ke dalam. Ia terlihat mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu sang wali sufi Abu Nawas kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati," kata istri Abu Nawas sembari menangis. "Hah? Abu Nawas mati?" kata tetangga kaget. Kabar kematian sang wali sufi Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian sang tabib memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau pun bertanya kepada istri Abu Nawas. "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda Raja. "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," tutur Baginda Raja. "Suami hamba memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni segala kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah sang wali sufi Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat dan kalianlah sebagai saksinya," ujar Baginda Raja. Tak lama setelah itu, tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Alhamdulillah." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika itu pula, rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang bertumbukan dan banyak yang jatuh terkilir.
Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" kata Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunannya," ucap Abu Nawas. "Jadi kau masih hidup?" kata Baginda Raja memastikan. "Ya Baginda Raja, saya segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang," jawab wali sufi Abu Nawas. "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ilmu dari Mahaguru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia," jelas Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda Raja. "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengerjakannya sendiri," jelas Abu Nawas. "Dasar pelit," gerutu Baginda Raja kecewa.